sebuah journey, tidak ada titik hentinya. Plan, merencanakan apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan perbaikan. Kemudian do, melakukan apa yang sudah direncanakan. Cek apakah perbaikan kita yang kita lakukan itu berhasil. Kemudian melakukan tindakan. Apakah apakah rencana yang kita apa yang kita apakah apakah yang sudah kita rencanakan itu berhasil diimplementasikan. Dan ini sifatnya siklus, saudara. Sifatnya siklus, tidak ada titik hentinya ya. Oke. Oke, saya kembali ke sini. Nah, ini saudara, ini berkaitan dengan strategi ya. Oke, berkaitan dengan strategi. Kualitas itu eh, menurut Porter itu dipandang sebagai salah satu strategi bersaing. Ya, kualitas itu dipandang sebagai salah satu strategi bersaing. Ya. Nah, selain kualitas itu ada yang namanya diferensiasi. Nah, kemudian ada low cost. Ya, low cost itu murah ya. Kemudian ada juga respons ya, respons. Yang pertama itu apa? Contohnya competitive advantage ini diferensiasi, low cost, kemudian respons ya. Nah, kemudian ini saudara, yang namanya diferensiasi itu banyak dimensinya ya. Banyak dimensinya. Nah, ini diferensiasi, diferensiasi ini uh, ada dimensi lain itu inovasi ya. Jadi diferensiasi itu mirip-mirip dengan inovasi ya. Nah, kemudian yang berkaitan dengan diferensiasi, inovasi ini bisa diterjemahkan ke yang lebih spesifik lagi. Ini adalah apa ini, Mas, customization, kemudian ada juga tailor made ya. Ya, ada juga sifatnya one of a kind ya. Oke. Oke. Tailor made, tailor made sudah tahu ya, tailor made ya. Tailor made, ini customization. Customization, tailor made, one of kind itu adalah konsep yang sama, maknanya sama ya. Ini ketiga konsep ini artinya sama ya. Nah, ketiga konsep ini artinya sama. Customization, tailor made, one of a kind itu artinya sama. Maksudnya seperti apa? Maksudnya itu gini saudara, one of a kind. One of a kind itu satu desain, satu produk. Nah, satu desain, satu ukuran, hanya satu produk diproduksinya ya. Jadi one of kind itu satu desain, hanya diproduksi satu produk. Ya. Itu sama dengan kalau tailor made. Tailor made itu kata lain dari one of a kind. Kata lain juga dari customization. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kalau gini saudara, kalau saudara eh, butuh baju gitu kan, pergi ke tailor, ke penjahit. Pada saat saudara pergi ke tailor atau penjahit, saudara akan diukur panjang apa ini, bahunya berapa, lebar bahunya berapa, lebar tangannya berapa, ya. Terus kemudian apa, lingkar pinggangnya berapa, dan seterusnya. Nah, terus kemudian saudara semuanya, ini semuanya setelah diukur, maka kemudian dibuat baju. Nah, setelah dibuat baju, itu nanti ukurannya hanya cocok untuk saudara saja. Hanya cocok untuk saudara saja. Nah, ini yang disebut dengan tailor made. Dijahit hanya khusus untuk saudara. Ukurannya hanya satu khusus untuk saudara. Nah, ini sifatnya customized untuk ukuran badan saudara. Itu ya. Loh ini kan sepele Pak, ini hanya baju. Kalau dalam skala industri apa ada? Ada. Dalam skala industri ada ya. Oke, sebentar saya break 2 menit sebentar, istirahat sebentar.
Oke, ya. Maaf ya, maaf. Nah, break sebentar karena si anak eh, eh, minta izin mau keluar malam, malam minggu, mau nonton konser yang diadakan sekolahnya ya. Wah ini eh, mulai berat tanggung jawab menjadi orang tua di zaman sekarang ya. Oke, sebentar. Kita lanjut lagi ya. Oke, tadi sampai di sini ya, sampai ini konsep one of a kind, konsep tailor made, konsep customization. Tadi eh, yang namanya tailor made itu seperti tadi ya, saudara jadikan baju, jadikan jas. Kalau yang belum nikah nanti eh, bisa menjadikan jas ke tailor atau beli jadi juga bisa. Kalau ke tailor itu sangat customized untuk postur tubuh saudara. Itu tailor. Lah itu kan anu Pak, sepele Pak. Itu untuk customer retail Pak. Apa ada yang untuk ini, untuk skala industri? Banyak saudara, banyak. Ada yang dari Surabaya. Kalau saudara dari Surabaya, silahkan lihat di PT PAL. PT PAL itu mereka memproduksi kapal di mana kapal itu dibuat berdasarkan pesanan, ya. Dibuat berdasarkan pesanan. Ada yang kapal untuk kargo, ada kapal untuk apa penumpang, ada kapal untuk cruiser untuk wisata. Itu semuanya spesifikasinya beda-beda. Nah, spesifikasinya beda-beda ya seperti itu. Oke. Ada juga eh, kapal yang digunakan sebagai rumah sakit terapung. Ada juga seperti itu. Nah, nah, produk-produk yang dibuat seperti itu berdasarkan pesanan itu disebut dengan tailor made atau one of a kind. Satu desain hanya untuk satu customer, hanya untuk volume produksinya hanya satu produk ya seperti itu. Contoh lain apa? Contoh lain misalkan adalah ambulan ya. Ambulan kalau saudara lihat itu pasti berbeda-beda antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lainnya. Karena masing-masing rumah sakit memiliki target pasar yang berbeda ya. Oke. Bahkan rumah sakit yang memiliki target pasar yang sama pun ya, maaf, bahkan rumah sakit yang sejenis pun itu eh, sejenis ya dalam arti sama-sama rumah sakit jantung ya. Itu mereka memiliki pasar yang berbeda ya. Misalkan yang satu rumah sakit jantung untuk kelas bawah, yang satu kelas atas itu tentu saja kelengkapan fasilitasnya juga berbeda ya. Apalagi kalau rumah sakitnya satu rumah sakit untuk ibu hamil dan melahirkan, rumah sakit ibu anak dan melahirkan, dan satunya adalah rumah sakit jantung. Itu pasti ambulannya sama sekali berbeda, ya, sama sekali berbeda. Kalau rumah sakit jantung pasti ada alat kejut untuk memicu anu itu ya, memicu jantung yang ada apa itu aliran listriknya itu kan. Nah, kalau yang untuk ibu hamil tentu nggak ada kayak gitu ya. Kalau dikasih alat untuk apa kejut jantung itu malah bahaya nanti ya. Ibu hamil dikasih kayak gitu nanti bayinya gimana? Kaget gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, ini adalah diferensiasi ya. Kemudian strategi yang lain itu adalah low cost. Low cost itu adalah biaya rendah ya, biaya rendah. Jadi produk berbiaya rendah. Kemudian yang berikutnya itu adalah respons. Respons itu adalah perusahaan bisa memberikan respon dengan cepat terhadap keinginan pelanggan ya. Respons itu dimensi yang lain itu adalah delivery. Respon yang lain itu adalah speed. Nah, oke. Nah, ini titik tekannya adalah sensitif 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 terhadap kebutuhan pasar ya dan melayani dengan cepat. Oke, oke seperti itu ya. Oke. Nah, contohnya apa yang responsif delivery speed ini? Ini tergantung konteksnya ya, tergantung konteksnya. Kalau misalkan dalam konteks jasa kargo ya, itu misalkan apa jasa kargo DHL, DHL, kemudian apa lagi DHL, DHL, FedEx ya, DHL, FedEx itu termasuk
perusahaan yang memiliki responsif delivery speed ya, delivery atau speed ini adalah contohnya ya kalau perusahaan kargo. Ini kalau perusahaan kargo, ini contohnya adalah DHL, kemudian FedEx ya, kemudian apa AT&T ya. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki responsif, response, delivery atau speed. Bagaimana kalau yang perusahaan yang lain, misalnya PT Pos ya. PT Pos tidak termasuk dalam kategori ini. Nah, PT Pos itu lebih cenderung ke apa ini? Ke low cost ya, low cost. Nah, kalau yang kargo yang DHL, FedEx, TNT ini lebih cenderung ke apa ini? Delivery speed ya seperti itu. Nah PT Pos itu cenderung ke low cost ya. Oke. Nah, contoh low cost yang lain kalau di buku teks yang namanya perusahaan yang menerapkan low cost itu seringkali menggunakan contoh di industri maskapai penerbangan. Karena industri maskapai penerbangan itu pasti ada perusahaan yang menawarkan biaya tiket dengan harga murah dibandingkan dengan perusahaan lain. Dan itu ada di masing-masing region, di masing-masing wilayah. Contohnya kalau di Asia Tenggara itu kan ada Batik Air, ada Air Asia, itu yang low cost ya. Nah, low cost ya, contohnya ya. Ini kalau yang low cost itu airline di airline industry itu ada Batik Air, kemudian Air Asia, kemudian Lion Air ya. Ini untuk kawasan Asia Tenggara ya. Nah, kemudian kalau ini untuk kawasan Asia Tenggara ya. Oke. Nah, kemudian kalau yang misalnya di Eropa ya, Eropa itu ada yang namanya Ryanair ya, Ryanair. Pokoknya Eropa di Inggris itu Ryanair ya. Nah, pokoknya kalau yang murah itu pokoknya Ayen gitu ya. Lion, uh, Ryan itu murah kayaknya ya. Nah, Ryanair itu sangat murah sekali di sana, tapi sangat hemat sekali fasilitasnya ya. Bahkan lebih murah daripada apa tiket kereta ya. Lebih murah daripada tiket kereta. Ada teman itu pernah cerita kalau tiket dari kota saya dulu dari Glasgow ke London itu hanya 10 pound sterling itu cuma sekitar 200.000 gitu ya. Itu jauh lebih murah daripada tiket kereta. Oke. Nah, kemudian apa hubungannya ini semua kok dibahas tentang low cost, tentang diferensiasi, tentang respons ini? Ini semuanya kok dibahas dalam topik manajemen kualitas ini? Mengapa kok ini semua ikut dibahas dalam topik manajemen kualitas? Bukankah kita mestinya fokusnya pada manajemen kualitas gitu kan? Begini saudara, ini semuanya adalah strategi bersaing. Ini semuanya adalah strategi bersaing. Kualitas, diferensiasi, low cost, respons, itu semuanya adalah strategi bersaing. Nah, dalam konsep strategi bersaing itu harapannya perusahaan bisa menerapkan lebih dari satu keunggulan kompetitif. Harapannya bisa menerapkan lebih dari satu keunggulan kompetitif. Tapi dalam pandangan klasik itu tidak bisa, saudara. Dalam pandangan klasik itu ada teori yang namanya trade-off theory. Trade-off theory itu mengatakan bahwa apabila saudara menerapkan salah satu strategi, maka harus mengorbankan strategi yang lain. Ini ya. Contohnya, produk yang berkualitas, ya, ini quality, maka akan berharga mahal. Ya, ini low cost-nya dikorbankan. Oke. Ini berkualitas, ini quality mendapat penekanan ya. Oke. Ya. Nah, ini kalau dalam konsep manajemen dalam konsep trade-off teori, perusahaan hanya bisa menerapkan salah satu keunggulan kompetitif saja, tidak bisa menggunakan lebih dari keunggulan kompetitif ya. Nah, contohnya antara kualitas dengan biaya. Kalau produknya berkualitas, maka harganya mahal. Kalau produknya murah, kualitasnya jelek, gitu kan. Nah, kemudian contoh yang lain misalkan produk inovasi. Kalau produk inovasi, maka harganya akan mahal. Produk yang inovatif, maka perusahaan harus mengorbankan harga yang murah. Tuh. Oke.
Contoh lain apa? Contohnya lain ya. Contoh lain itu misalkan apa? Respons atau speed versus low cost ya. Nah, seperti itu ya. Ini kalau produknya harganya murah ya jangan harap pengiriman paket itu akan cepat. Kalau harganya murah ya pengiriman paketnya akan lambat. Nah, dengan kata lain speednya nggak dapat gitu kan. Nah ini kalau kita gambarkan yang namanya konsep trade off ya. Visualisasi konsep trade off itu seperti ini saudara. Antara apa nih? Antara harga dan inovasi, antara low cost dengan delivery ya. Low cost, inovasi delivery dengan low cost. Jadi kayak jungkat-jungkit. Kalau memberatkan inovasi maka harganya akan dikorbankan. Kalau memberatkan ngaboti istilah Jawanya low cost maka inovasi dan delivery harus dikorbankan ya. Seperti itu. Loh Pak, terus kemudian apa hubungannya dengan kualitas itu kan? Ini apa hubungannya dengan kualitas? Dengan manajemen kualitas topik kita hari ini ya. Gini saudara, teori yang lain itu ada yang namanya teori Sankon model. Jadi ini dua teori ini bertentangan ya. Dua teori ini bertentangan. Teori yang pertama tadi adalah trade-off teori. Trade-off teori di mana mengatakan bahwa apabila perusahaan menerapkan salah satu keunggulan kompetitif, maka harus mengorbankan keunggulan kompetitif yang lainnya. Itu seperti itu. Nah, contohnya kalau produk berkualitas maka harganya mahal. Kalau produknya inovatif harganya mahal. Kalau nggak inovatif ya murah. Jadi eh, bisa menerapkan keunggulan kompetitif low cost atau murah tapi produknya nggak inovatif ya. Ini kalau menurut trade-off teori. Nah, ada teori yang lain itu disebut dengan kumulatif model. Oke, ini adalah teori kumulatif. Kumulatif itu bahasa awamnya ya, bahasa awamnya kumulatif itu adalah akumulasi ya, akumulasi. Maksudnya akumulasi seperti apa? Maksudnya akumulasi seperti apa? Nah, ini saudara lihat di sini, paling bawah ini adalah kualitas. Dan saudara lihat di sini, senkun. Senkun itu apa sih? Senkun itu, sen itu pasir, kan itu segitiga. Kun itu segitiga ya. Sen itu pasir, sen Sen itu pasir, kon itu segitiga. Jadi model segitiga pasir. Dalam model sen kon atau model segitiga pasir, ini perusahaan bisa mengakumulasikan, disebut juga dengan kumulatif model, mengakumulasikan serangkaian apa ini, serangkaian keunggulan kompetitif. Uh, Mengakumulasikan serangkaian keunggulan kompetitif tanpa harus berkontradiksi di antara keunggulan kompetitif tersebut. Contohnya, perusahaan yang menerapkan keunggulan kompetitif kualitas itu bisa mengkombinasikan dengan keunggulan kompetitif speed atau kecepatan. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan membangun kualitas dulu sebagai dasar. Makanya kualitas itu ditaruh paling bawah di sini. Kualitas ditaruh di paling bawah sebagai dasar. Ya. Ah, Nah, kemudian yang paling akhir dikembangkan itu adalah cost atau biaya. Alasannya kenapa? Kalau perusahaan sudah bisa membangun proses yang berkualitas, maka biaya otomatis akan turun, saudara. Oke. Sekali lagi, kalau perusahaan bisa mengembangkan proses yang berkualitas, maka biaya otomatis akan turun. Oke. Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya, gini saudara, banyak orang berpikir bahwa yang namanya kualitas itu hanya produk akhir. Nah, yang dimaksud kualitas dalam model ini adalah kualitas proses produksi, ya. Kualitas proses produksi. Kalau kualitas proses produksinya sudah bagus, ya, kalau kualitas proses produknya sudah bagus, maka akan banyak biaya yang dihemat. Contohnya biaya yang dihemat apa? Biaya yang dihemat contohnya adalah produk reject. Kemudian apalagi eh, salah desain jadi hilang. Kemudian apalagi overproduction itu juga dihilangkan.
Nah, kalau semua produk-produk, semua proses-proses yang tidak berkualitas itu hilang, maka biaya akan turun. Nah, loh, logikanya gimana, Pak? Logikanya gini, kalau misalkan saudara ada proses yang tidak berkualitas, contohnya ada produk reject, saudara bikin produk 12, tapi yang ternyata yang reject itu dua. Produk yang reject, ya, produk yang reject itu tetap memerlukan biaya. Nah, biaya dari produk yang reject itu tadi nanti akan dibebankan pada produk yang tidak reject. Nah, sekali lagi, produk yang reject itu memerlukan biaya. Nah, biaya dari produk yang reject tadi akan dibebankan pada produk yang tidak reject. Sehingga apa? Sehingga biaya produksinya akan naik, harga jualnya juga akan naik. Kalau harga jualnya naik, maka perusahaan tidak bisa menerapkan strategi biaya rendah. Oke, seperti itu. Oleh karena itu, kalau pengen menerapkan strategi biaya rendah, harus memperbaiki prosesnya. Prosesnya harus berkualitas. Ya, proses yang berkualitas, itu seperti apa? Yang tidak ada waste-nya, yang kemarin kita bahas pertemuan lalu ya, yang tidak ada waste-nya, yang tidak ada limbahnya, yang tidak ada pemborosannya, seperti halnya memindahkan barang, kemudian pergerakan orang, pergerakan karyawan, itu semuanya adalah waste. Kalau prosesnya sudah berkualitas, maka biaya bisa dihemat, sehingga biaya produksi lebih murah dan juga biaya jual produk menjadi murah. Ya, jadi yang namanya kualitas, kalau produk, kalau proses produksi, kalau proses produksinya sudah berkualitas, otomatis biaya produk akan turun. Oleh karena itu, kualitas harus dijadikan dasar dalam pengembangan model Senkun ini. Kalau saudara ingin menerapkan beberapa strategi bersaing secara bersamaan, harus membuat dasar kualitas yang baik, ya. Dan kualitas di sini adalah kualitas proses, kualitas sistem. Kalau kualitas proses dan kualitas sistemnya sudah baik, maka otomatis biaya produksi akan turun. Nah, itu hanya sebagai konsekuensi saja, penurunan biaya produksi tadi ya. Oke, seperti itu. Oke, terus kemudian ini saudara sekedar informasi tambahan ya. Nih, bentar saya minum dulu. Oke, ini sekedar informasi tambahan. Quality management itu seringkali diistilahkan dengan TQM ya, dengan TQM. Nah, TQM itu muncul sekitar akhir tahun 80-an atau awal 90-an ya. Muncul awal 90-an ya. TQM itu muncul awal 90-an ya. Nah, TQM itu hanyalah konsep salah satu konsep eh, yang merupakan terdiri dari tiga suku kata atau three letter acronyms. Three letter acronyms itu adalah singkatan yang terdiri dari tiga huruf, maaf ya, terdiri dari tiga huruf. Singkatan yang terdiri dari tiga huruf, TQM. Kemudian ada konsep lain, Just in Time, JIT, BPR, Business Process Engineering, MRP, Material Requirement Planning, CRM, Customer Relationship Management ya. Dan konsep-konsep yang lain, misalkan apa? CAD, Computer Aided Design ya. Ini semuanya adalah konsep-konsep yang muncul pada tahun awal 90-an ya, awal tahun 90-an. Dan ini konsep-konsep seperti ini ngetren pada masa itu ya. Sehingga nanti kalau sudah ambil tesis, nah, penelitian atau apapun ya, baiknya saudara tahu petanya bahwa ini sudah
muncul sejak tahun awal 90-an ya. Oleh karena itu jangan sampai bilang ini adalah konsep yang baru. Enggak, ini bukan enggak baru ya. Ini sudah uh, muncul awal awal 90-an ya. Oke. Kemudian apalagi contoh yang lain ya, kemudian EOQ ya, Economic Order Quantity ya. Oke. Ini pada masa itu yang ngetren itu adalah konsep-konsep manajemen dengan menggunakan singkatan 3 huruf. Ini ngetren banget pada masa itu ya. Oke, ini tadi sudah. Nah, kemudian ini saudara, yang namanya cost of quality, ya, cost of quality. Eh, ini biaya kualitas, ya. Biaya kualitas itu ada beberapa macam, ya. Biaya kualitas. Yang pertama itu adalah prevention cost. Yang kedua appraisal cost. Yang ketiga itu internal value cost. Yang keempat itu adalah external value cost. Hmm. Ini rumusnya gini, saudara. Rumusnya ini sebaiknya saudara lebih banyak menghabiskan untuk biaya-biaya yang di atas, yang bagian atas, ya. Sebaiknya saudara lebih banyak menghabiskan biaya-biaya untuk yang urutannya paling atas ini ya, dari atas. Ya, baiknya lebih baik saudara mengeluarkan biaya lebih banyak untuk biaya-biaya yang urutannya di atas. Contohnya prevention cost ya. Prevention cost ini lebih murah kalau saudara menghabiskan duit banyak untuk prevention cost daripada nanti saudara harus menanggung biaya yang lokasinya di lebih bawah kayak internal value cost atau external value cost itu paling mahal, saudara. External value cost itu paling mahal. Nah, tapi kalau prevention cost ini lebih murah, ya. Contohnya prevention cost itu apa? Contohnya ini adalah biaya pelatihan karyawan, biaya pembelian alat untuk pengendalian kualitas, kemudian biaya tender untuk memilih pemasok yang sesuai, nah, kemudian biaya survei bahan baku. Nah, ini saudara lebih baik menghabiskan banyak biaya untuk prevention. Ya, oke. Daripada saudara harus menanggung biaya external value cost. Oke. Kemudian berikutnya itu adalah appraisal cost, biaya penilaian ya. Contohnya adalah evaluasi produk, komponen dan jasa ya. Contohnya adalah biaya uji produk, misalkan crash test ya. Crash test itu mahal saudara ya. Ya nggak mahal sih kalau dari ukuran perusahaan yang besar ya. Nah, saudara tahu ya crash test ya. Crash test contohnya. Bilang. Ya ini adalah sebentar ini. Ini adalah contoh crash test ya, contoh uji coba produk. Nah, uji coba produk ini adalah salah satu contoh appraisal cost. Salah satu contoh appraisal cost dengan melalui crash test ya. Nah, uji tabrakan ya. Nah, gimana? Eman-eman kan saudara ya? Eman-eman sayang ini. Yang tabrakan dari depan langsung tegak lurus dari depan. Oke.
Oke. Nah, ini semuanya adalah oke, ini semuanya tadi adalah contoh dari eh, apa? eh, contoh dari uji coba biaya uji produk atau appraisal cost ya. Ini adalah salah satu contoh dari appraisal cost. Nah, ini evaluasi produk, komponen atau jasa ya. Contohnya adalah crash test mobil tadi. Kemudian berikutnya ini adalah internal value cost. Internal value cost ini adalah eh, biaya yang muncul apabila terjadi produk yang defect atau produk yang tidak sesuai spesifikasi. Ini cara mengidentifikasinya dengan menggunakan SPC salah satunya ya, seperti yang sudah kita ketahui tadi ya. Nah, kemudian yang paling besar biayanya itu adalah external value cost. External value cost. Ini saudara kalau diurutkan dari atas sampai ke bawah, semakin ke bawah itu semakin susah dikendalikan saudara. Biayanya semakin susah dikendalikan. Oleh karena itu lebih baik saudara menghabiskan biaya-biaya yang urutannya lebih di atas. Semakin ke bawah ini biayanya semakin besar dan semakin susah dikendalikan ya. Seperti itu. Contohnya apa nih external value cost ini? External value cost ini contohnya adalah biaya garansi, biaya produk recall, biaya hilangnya reputasi, hilangnya biaya nama baik, biaya hilangnya prestis. Ini susah sekali untuk diukur dan susah sekali untuk dimonetisasi. Monetisasinya susah. Ya, oke. Nah, begitu ada salah satu produk yang defect, kemudian mencemari nama baik produk itu udah repot saudara ya. Oh ya, ada saudara yang punya mobil Freed Mobilio, kemudian Honda Freed Mobilio Brio tahun keluaran 2019 sampai 2022. Ada nggak saudara? Nah, itu kalau saudara punya mobil itu Freed, kemudian Mobilio Brio keluaran tahun 19 sampai 22, itu ada produk recall saudara. Bukan produk recall, komponen recall. Nah, itu pompa pompa bensinnya, pompa tangki bensinnya itu di recall ya. Karena suka bikin macet. Dan itu produk recall kayak gitu tuh mahal, saudara. Nah, mahal. Dan konsumennya juga belum tentu mau. Nah, tapi kalau tidak mau dan kemudian terjadi apa-apa, itu merusak reputasi perusahaannya. Merusak reputasi perusahaan. Ya. Mobil saya itu sempat macet, terus kemudian diganti pompanya oleh siapa? Oleh Honda ya. Oke. Nah, kemudian kalau dilihat itu seperti ini. Ini konsisten dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa yang namanya external value cost itu paling besar. Sehingga lebih baik saudara lebih banyak menghabiskan prevention cost dan appraisal cost di awal. Ya, seperti itu. Nah, karena begitu saudara menunda mengeluarkan biaya, wah nanti aja lah. Kalau sudah anu aja tahap internal value aja, kalau ada yang salah-salah ya dibenerin di tahap internal value. Itu biayanya tidak linear tapi eksponensial, saudara. Peningkatan biayanya eksponensial, tidak lagi linear ya. Oke, ini sudah. Nah, kemudian ini saudara, ini bagian ini ya, udah hampir habis. Ini ada 7 konsep TQM, 7 konsep TQM. Dan saudara lihat di sini, yang paling bawah ini apa? Knowledge of TQM tools. Knowledge of TQM tools. Jadi yang namanya alat-alat TQM itu posisinya adalah paling bawah. Mayoritas TQM itu sifatnya adalah manajerial dan konseptual. Oke. Yang namanya alat-alat yang sifatnya teknis itu hanya sifatnya suportif saja ya. Sehingga ini diletakkan pada urutan terakhir ya. Dan saudara lihat di sini, just in time itu juga merupakan bagian dari TQM. Nah, makanya tadi kita sempat singgung ada unsur irisan antara just in time dengan TQM. Oke, kita lihat satu persatu singkat-singkat saja ya. Oke. Yang pertama itu adalah continuous improvement. Continuous improvement itu seperti tadi kita singgung bahwa yang namanya kualitas itu bukanlah seperti lomba lari untuk cepat-cepatan mencapai garis finish. Itu bukan.
Yang namanya continuous improvement itu adalah proses perbaikan terus-menerus, tidak ada titik pastinya. Dan alatnya adalah ini yang sudah kita lihat tadi ya, PDCA, Plan Do Check Act, Plan Do Check Act. Seperti itu. Karena di setiap kali kita melakukan perbaikan, maka akan muncul kelemahan lain yang berpotensi untuk diperbaiki lagi. Begitu ada perbaikan lagi, ada muncul kelemahan yang harus diperbaiki lagi. Jadi pada saat kita mencapai keseimbangan baru, maka di sana akan muncul area target untuk mencapai keseimbangan baru di level yang lebih tinggi. Itu seperti itu. Nah, ini. Nah, kemudian yang namanya eh, continuous improvement tadi alatnya PDCA, kemudian ada juga Kaizen. Kaizen ini juga konsepnya sama, yaitu adalah proses perbaikan yang berkelanjutan ya. Oke. Nah, kemudian alat yang berikutnya itu apa? Kemudian maaf, konsep yang berikutnya itu adalah apa? Six Sigma ya. Eh, Konsep berikutnya adalah Six Sigma. Oke. Six Sigma itu apa? Six Sigma itu adalah sistem ya, sistem yang dibangun sedemikian rupa sehingga bisa meminimalkan defect, meminimalkan defect atau kesalahan. Ya, ini penerapan Six Sigma ini contohnya ada di mana di perusahaan bakery, ada juga di perusahaan apa itu namanya bagian luggage ini loh ya di bandara itu. Ya, ini perusahaan-perusahaan pengolah bandara itu yang seringkali terjadi masalah itu adalah luggage-nya tertukar atau hilang. Nah, dengan menerapkan Six Sigma ini bisa mengurangi tingkat kehilangan bagasi atau tingkat tertukarnya bagasi karena begitu banyak bagasi yang mirip ya. Seperti itu ya. Six Sigma. Nah, Six Sigma itu konsepnya sama dengan PDCA. Konsepnya sama dengan PDCA yang merupakan alat untuk continuous improvement. Kalau Six Sigma itu namanya DMAIC ya. DMAIC itu define, measure, analyze, improve, dan control. Dan ini sifatnya juga cyclic. Nah, sama dengan PDCA tidak ada titik ending yang pasti. Nah, kemudian ini saudara, yang namanya TQM itu menekankan pada employee empowerment atau pemberdayaan karyawan. Karyawan itu diberikan kewenangan untuk memecahkan masalah. Pemecahan masalah itu didelegasikan pada karyawan yang paling bawah. Oke. Pemecahan masalah didelegasikan pada karyawan yang paling bawah karena mereka lah yang paling paham dengan masalah yang muncul ya, seperti itu. Kemudian berikutnya itu adalah benchmarking. Benchmarking itu adalah mencari perbandingan dengan best practice yang ada di industri itu atau di industri yang lain. Ya, contohnya apa? Contohnya benchmarking itu. Benchmarking, contohnya gini. Saudara ngerti BPJS ya, BPJS. BPJS ngerti ya. Nah di Inggris sana, di Inggris itu ada semacam BPJS, namanya NHS. Namanya di Inggris itu ada kayak BPJS namanya NHS, NHS tulisannya ya. Ini National Health System ya. National Health System itu mirip BPJS ya. Kalau saudara sakit, berobat gratis. Nah, saudara perlu operasi gratis ya. Tapi yang menjadi masalah, kalau saudara mau operasi, antrinya luar biasa. Antrinya luar biasa. Ada penduduk yang pengen saya dioperasi bayar nggak apa-apa, nggak bisa karena dokter-dokternya sudah dialokasikan untuk operasi, sudah ada jadwalnya ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Eh, BPJ, BPJS-nya Inggris ini melakukan eh, investigasi, ternyata dokter-dokternya juga banyak yang nganggur, ruang operasi juga banyak yang kosong. Nah, nah, berarti yang menjadi masalah adalah pada penjadwalannya. Pada penjadwalannya. Nah, kemudian NHS, BPJS-nya Inggris itu mau benchmark di mana? Kan BPJS di Inggris itu cuma satu, cuma NHS itu doang.
Akhirnya dia melakukan benchmarknya kemana saudara? British Airways. Oke. Ingat saudara, British Airways itu adalah salah satu country flag airlines ya, country flag airlines. Yaitu country flag airlines itu airlines yang membawa nama bendera negara gitu ya. Dan kalau airline yang membawa bendera negara itu pasti first tier airlines, first tier airlines ya. Ya kecuali kalau anu ya, kalau negara-negara yang miskin itu ya nggak masuk first tier airlines saya. Misalkan apa? Apa misalkan airline-nya maskapai penerbangannya Korea Utara itu ya nggak masuk ya. Tapi kalau British Airlines, kemudian apalagi Emirates, kemudian Qatar Airlines itu ya first tier semuanya ya. Qantas itu juga masuk ya. Qantas punya Australia. Nah, kemudian yang namanya BPJS-nya Inggris tadi melakukan benchmark ke mana? Ke British Airways, karena British Airways itu adalah perusahaan first tier airlines dan industri maskapai penerbangan itu adalah industri yang penjadwalannya paling rigid, paling robust, ya, paling rigid, paling robust, paling dapat diandalkan, ya. Penjadwalan dalam hal apa? Enggak hanya sekedar jadwal itu aja, tapi pengalokasian sumber daya, pengalokasi penjadwalan dokter, penjadwalan ruangan, penjadwalan alat dan segala macamnya. Nah, dari hasil benchmark itu kemudian dari praktek di industri airline, industri penerbangan diterapkan di industri apa kesehatan ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ini just in time. Ini just in time sudah kita bahas kemarin ya. Ini juga mendukung kualitas ya. Kemudian Taguchi, Taguchi itu alat statistik ya saudara, ya. Intinya apa? Intinya kita itu berusaha untuk mencapai sepresisi mungkin target yang ingin kita capai. Ya, nah, sepresisi mungkin target yang ingin kita capai. Ini mirip dengan SPC ya. Kalau targetnya 200 ml ya 200 ml seharusnya gitu ya. Seperti itu. Ini saya percepat. Nah, kemudian Seven Tools of TQM. Seven Tools of TQM itu ada ya Seven ini TQM Tools itu ada beberapa kategori saudara. Ini ada tiga kategori. Yang pertama itu adalah alat untuk mengenerate ide. Nah, alat untuk mengenerate ide itu ada tiga jenis. Kemudian alat untuk mengorganisasikan data. Yang ketiga ini adalah untuk mengidentifikasi masalah. Oke, kita lihat satu persatu ya. Ini saksi. Ini saudara bacanya gimana? Bisa dibaca nggak? Diinterpretasikan nggak? Kalau saudara melihat kayak gini, interpretasinya gimana? Ini adalah defect. Defect A, B, C. Kemudian ini jam. Jam pertama sampai jam 8. Ah, yang bacanya gimana? Ah, bacanya gimana nih? Jam pertama sampai jam 8. Kemudian ini defectnya defect A, B, C. Kemudian ini jam pertama sampai jam 8. Ini kalau kita lihat di sini ya, paling banyak defect itu terjadi pada jam pertama, jam ke-7 dan jam 8 ya. Sedangkan jam 2 sampai jam ke-6 ini jam kerja, jam kedua sampai jam 6 itu relatif sedikit defect yang ada ya. Dengan demikian ini bisa kita simpulkan bahwa yang namanya defect itu paling sering terjadi pada saat eh, awal jam kerja atau akhir jam kerja. Pada awal jam kerja karyawan belum begitu moodnya masih di rumah, masih ogah-ogahan kerja, perlu warming up. Ini jam pertama banyak, sehingga jam pertama banyak defect. Nah, kemudian jam ke-7 dan jam 8 karyawan sudah mulai konsentrasinya hilang. Sudah capek, sudah moodnya pengen segera pulang. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini kita bisa menginterpretasikannya seperti itu ya. Kemudian ini scatter diagram. Scatter diagram ini digunakan untuk mencari hubungan sebab akibat ya. Ah, hubungan sebab akibat. Ini kalau kita lihat di sini titik-titik ini kita bisa menggambar satu garis ya, kita bisa menggambar satu garis, garisnya seperti apa, ini seperti ini, kita bisa menggambar satu garis yang kalau kita gambar seperti ini saudara ya. Oke, seperti ini kurang lebih, sehingga dapat dikatakan bahwa yang namanya absensi itu
menurunkan produktivitas ya. Semakin sering absen, maka produktivitasnya semakin rendah ya seperti itu. Jadi karyawan yang sering absen, maka produktivitasnya lebih rendah dibandingkan yang jarang absen. Oke, ini adalah alat TQM yang kedua. Alat TQM yang ketiga, ini adalah alat TQM yang punya tiga nama. Ini nama pertama ini adalah cause and effect diagrams, disebut juga dengan nama lain itu adalah Ishikawa diagram. Kemudian yang ketiga itu adalah fishbone diagram ya. Ini untuk mencari akar masalah dari suatu dari suatu masalah ya, akar permasalahan, akar penyebab suatu masalah ya. Misalkan jumlah produktifnya kok meningkat ya, penyebabnya apa? Mesinnya mesin yang pertama. Keduanya adalah karena faktor tenaga kerja. Nah, kemudian faktor metode kerjanya, faktor materialnya. Oke, kalau faktor tenaga kerjanya kenapa tenaga kerjanya? Oh, karena tenaga kerjanya malas, keahliannya kurang, kemudian kelelahan atau fatigue, kemudian kurang motivasi ya seperti itu ya. Oke. Kemudian ini Pareto chart. Pareto chart itu mengatakan bahwa semua akar masalah di dunia ini disebabkan oleh tiga masalah utama. Semua masalah di dunia ini disebabkan oleh tiga akar masalah yang utama ya. Dan tiga akar masalah utama itu itulah yang menjadi penyebab dari 60% masalah ya. Oke. Contohnya gini, contohnya di Indonesia ya. Eh, Mohon maaf, ini perceraian di Indonesia itu pasti ada tiga akar masalah ya. Pertama ekonomi ya, itu yang pertama. Terus kemudian apa? Orang ketiga ya. Terus kemudian apa berikutnya? Berikutnya misalnya apa? Masalah kesehatan ya, seperti itu ya. Itu nggak jauh-jauh dari itu ya. Oke. Dan itu bisa mencakup tiga masalah itu bisa mencakup 60% dari total penyebab terjadinya masalah kualitas ya seperti itu. Oke. Oke, kemudian ini adalah berikutnya. Ini adalah Pareto. Pareto ini adalah maaf flowchart, flowchart ya. Flowchart diagram ini adalah grafik yang mendeskripsikan rangkaian proses ya. Ini contohnya kalau masuk MM itu siklusnya daftar dulu, kemudian tes, kemudian kuliah, kemudian ujian, kemudian apa lagi eh, tesis, proposal, tesis, kemudian ujian akhir tesis ya. Nah, dengan melihat proses seperti ini akan kita lihat di mana yang menjadi kendala atau bottleneck. Ya. Ini inputnya besar, mahasiswa MMU itu inputnya besar, tapi keluarnya kok kecil. Kenapa? Bagian mana yang menjadi kendala itu bisa kita identifikasi. Dan yang sering kali menjadi kendala itu adalah pada saat penulisan tesis. Pada saat penulisan tesis, mahasiswa itu menghilang. Gitu. Nah, kalau ada digambarkan dalam flowchart seperti ini kita bisa identifikasi yang menjadi kendala adalah penulisan tesis. Bottleneck-nya itu adalah penulisan tesis. Bottleneck itu lahir botol ya. Bottleneck ya. Itu adalah penulisan tesis. Sehingga kita bisa mengadres, memfokuskan pencarian masalahnya pada saat mahasiswa menulis tesis. Caranya bagaimana? Dengan melakukan pembimbingan, bootcamp, dan segala macamnya ya. Oke. Nah, ini berikutnya ini adalah ini kemudian histogram ya. Gini saudara, semua apa yang terjadi di dunia ini, semua yang terjadi di dunia ini bisa digambarkan dengan histogram ya. Ya, seperti itu. Kecenderungannya yang normal-normal, yang tengah-tengah itu biasanya menjadi mayoritas ya. Seperti itu. Ini histogram. Kemudian alat berikutnya itu adalah SPC tadi sudah. Oh, sudah nih ya. Tadi juga sudah cause and effect diagram. Ini sudah. Oke, saudara, ini materinya cukup sekian dulu. Ayo yang mau presentasi, waktunya hampir hampir jam 3 nih. Mepet waktunya. Silakan disiapkan. Mohon maaf, Bapak. Eh, izin tadi saya telat masuk kelas karena jaringan, jadi saya belum ikut absen. Oh iya iya ya. Ya. Siap. Terima kasih ya, Pak. Siapa namanya tadi? Axel Moza, Pak. Oke. Makasih, Pak. Nomor urut berapa bisa kelihatan nggak ya?
NIM 3 digit terakhir. NIM 3 digit terakhir. 004, Pak. Aksel Musa. Oke, sudah. Terima kasih, Pak. Oke. Yang presentasi, ada nggak nih? Hadir, Bapak. Hadir. Oke, kita tunggu. Ini kira-kira nabrak asar nggak ya? Kalau nabrak asar digeser minggu depan nggak apa-apa? Atau mau presentasi sekarang? Harusnya nggak nabrak kasar sih, Pak. Bisa presentasi sekarang harusnya, Oke, Pak. ya, oke, ya. Sekarang bisa. Sekarang bisa, oke. Yuk, sudah saya enable untuk multiple sharing. Ya, udah OTW. Udah OTW. Apakah layarnya sudah terlihat, Bapak? Ya, OTW ya, oke. Ya, ini Oke. sekarang kita fokus pada disrupsi ya. Disrupsi teknologi. Ya, silakan ya. Ini gini saudara, cerita saya ringkas dulu ya ini isinya. Ini saudara, teknologi yang baru, ini adalah teknologi baru yang disruptif ini adalah mobil listrik. Nah, mobil listrik ini karena teknologinya baru, value yang ditawarkan itu tidak sebaik value yang ditawarkan oleh mobil gasoline, mobil bensin ya. Oleh karena itu, penyedia mobil listrik harus mengkonfigurasi, menyajikan value-nya dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan mobil yang bensin. Nah, cara menyusun value itu seperti apa? Ini yang dibahas dalam artikel ini. Value-nya itu apa? Nanti disajikan di artikel ini ya. Ya, silahkan ya. Baik, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari artikel yang berjudul Value Proposition for Disruptive Technologies, Reconfiguration Tactics in the Case of Electric Vehicles. Mungkin bisa langsung ke latar belakangnya saja. Teknologi disruptif atau teknologi baru biasanya sering memiliki potensi besar untuk mengubah industri. Tetapi pada tahap awal justru disruptif ini kurang diminati oleh pasar utama. Alasannya karena teknologi ini biasanya lebih lemah pada atribut yang paling penting bagi pelanggan. Apa itu atribut paling penting bagi pelanggan? Yaitu diantaranya ada misal harga yang mungkin cenderung lebih mahal biasanya, kemudian ada jarak tempuh yang lebih pendek dibanding mobil konvensional ataupun mobil berbahan bakar bensin, kemudian ada dari segi infrastruktur pengisian yang belum memadai. Contohnya seperti Ya, mungkin di Indonesia sendiri masih belum banyak ya untuk pengisian daya listrik di jalan, kecuali mungkin lewat tol, mungkin itu sudah lumayan banyak ditemui di jalan tol. Namun bagi pengendara yang melalui jalan biasa itu mungkin akan sulit mencari tempat pengisian daya pada saat perjalanan jauh. Kemudian di balik itu EV atau electric vehicle ini memiliki keunggulan seperti ramah lingkungan dan biaya perawatan yang lebih rendah. Namun masalahnya keunggulan ini lebih menarik bagi pelanggan, friends atau niche, bukan pasar massal, yaitu pelanggan yang kelompok pelanggan yang lebih terbuka pada hal baru ataupun kelompok pelanggan yang ingin mencoba teknologi meskipun belum sempurna, ataupun kelompok yang biasanya peduli pada nilai tertentu, misalnya nilai lingkungan ataupun inovasi ataupun gaya hidup yang unik. Selanjutnya, next Mas. Selanjutnya masuk pada konsep inti dari artikel ini, yaitu value proposition reconfiguration. Jadi pada intinya value proposition reconfiguration ini adalah strategi perusahaan untuk mengubah cara nilai produk dipersepsikan oleh pelanggan. Jadi bukan hanya fokus pada memperbaiki teknologinya saja. Jadi yang diubah bukan cuma produknya, tetapi juga cara produk ini dijual ke konsumen
secara eh, nilai di konsumen itu bagaimana. Kemudian dapat dilihat pada grafik berikut. Gambar grafik ini menunjukkan perbandingan antara nilai yang diinginkan pelanggan, nilai dari teknologi lama atau incumbent, dan nilai dari teknologi baru ataupun disruptif. Terlihat bahwa teknologi disruptif biasanya hanya unggul di beberapa aspek tertentu, tapi masih punya kelemahan di aspek yang lain yang dianggap penting oleh pasar. Terlihat pada grafik ini ya. Nah, melalui konfigurasi ini, perusahaan bisa mengatur ulang fokus nilai produk, fokus nilai produknya. Misalnya menonjolkan keunggulan, menutupi kelemahan, atau memanfaatkan peluang nilai baru agar produk disruptif atau produk baru ini bisa lebih cepat diterima oleh pasar utama. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang kita akan ngebahas tentang contrasting testing atau menutup kelemahan agar setara dengan produk lamanya gitu. Jadi sebenarnya apa sih contrasting testing itu adalah sebagian strategi yang dimana sering banget digunakan oleh perusahaan yang biasanya baru ngeluarin produk atau produk baru gitu untuk mengurangi persepsi kelemahannya atau sense of integrity dari teknologi disruptif agar minimal itu setara dengan produk yang sebelumnya atau dengan teknologi incumbent. Yang dimana pada tahap awal itu biasanya teknologi disruptif atau kendaraan listrik itu biasanya lebih mahal, terus kurang praktis, memiliki performa yang dianggap belum cukup oleh pasar, terutama kayak kita di Indonesia yang jaraknya cukup-cukup jauh, terus tempat ngecasnya juga yang minim gitu kan. Itu biasanya perusahaan tidak langsung mengubah teknologinya, tetapi mengkompensasi kelemahan tersebut melalui desain nilai. Yang dimana juga biasanya mobil listrik yang dikeluarkan itu ada di generasi baterai yang lumayan panjang atau masalah pada electric full. Konsumen khawatir baterainya yang cepat rusak, biaya penggantian yang sangat mahal, yang dimana biasanya strateginya itu adalah sama perusahaan diberikan garansi 8 sampai 10 tahun, terus jaminan kapasitas baterai yang lumayan bagus gitu. Terus ditambah lagi juga sudah diberikan yang fast charging, tidak membuat UV sendiri lebih unggul dari mobil bensin, tetapi itu dapat mengurangi kekuatan konsumen, membuat pengalaman pengguna terasa cukup layak. Ini jelas masuk kategori composting, karena fokus menutup kelemahan bukan menciptakan keunggulan baru. Dibantu next. Yang selanjutnya itu kalau yang saat ini itu adalah baterai leasing atau masalah harga EV. Harga belinya awalnya itu yang terlalu tinggi, terus jika baterainya juga rusak itu harga beli barunya juga lumayan mahal. Terus tidak adanya kepastian nilai baterai yang jangka panjang yang menyebabkan baterai dipisahkan dari kepemilikan mobil. Terus konsumen biasanya hanya melakukan penyewaan baterai. Juga sering kita lihat kayak ada beberapa tempat baterai yang ngecas, disimpan habis itu diambil lagi gitu. Terus jaminan harga kembali atau residual value-nya itu kekhawatiran konsumen sendiri adalah electric full itu sulit dijual kembali. Itu jelas karena biasanya harga jualnya tidak seharga mobil-mobil bensin. Nilai pasarnya di masa depan itu juga tidak pasti yang membuat pro- produsen menjamin kembali harga kembali setelah periode tertentu. Ini mana kalau kesimpulannya merupakan strategi rekomendasi value proposition yang bertujuan menutup kelemahan teknologi distriptif agar setara dengan teknologi incumbent dalam konteks kendaraan listrik. Strategi ini diwujudkan melalui generasi baterai yang panjang, fast charging, sewa baterai, dan jaminan harga jual kembali. Strategi ini biasanya efektif untuk menurunkan persepsi risiko dan meningkatkan adopsi awal namun tidak cukup untuk menciptakan keunggulan kompetitif jangka panjang tanpa didukung strategi in-charging dan coupling baterai. Yang selanjutnya itu adalah recuperation plastic atau cost of electric. Dijelaskan bahwa kendaraan listrik sendiri atau electric vehicles ini merupakan teknologi disruptif yang mengadaptasi retensi atau disensi pasar karena dianggap infloor dibanding dengan kendaraan konvensional atau ICE
pada tahap awal adopsinya sendiri. Yang selanjutnya itu adalah ada beberapa poin. Masalah utamanya itu meliputi jarak waktu yang terbatas, waktu pengisian yang lama, terus harga awal yang lumayan tinggi, ketidakpastian nilai jangka panjang. Karena itu produser EV tidak hanya berinovasi kepada teknologi, tetapi juga melakukan rekognisi terhadap value proposition agar EV dapat diterima di pasar. Dan biasanya strategi perusahaan untuk ngejual mobil listrik itu biasanya itu bagaimana sih nilai di komunikasinya, terus risikonya dapat dialokasikan atau tidak, bagaimana konsumen merasa ini itu secara praktis, karena kan tidak perlu isi bensin, tapi kendalanya karena harus nyari tempat cas dan lain halnya gitu. Terus ada beberapa poin di sini, ada yang poin A itu adalah menutup kelemahan teknologi dari mungkin dari teknologi yang sebelumnya gitu. Kalau contohnya kayak yang Wuling RV yang sebelumnya yang kecil itu, nah mungkin itu bahkan di-upgrade atau tidak di atau bakalan dibuat dengan pesaing yang dimana baterainya bisa disewakan gitu. Strateginya itu biasanya bertujuan untuk mengimplementasi kelemahan agar terasa setara dengan kendaraan yang sebelumnya. Eh, Contohnya dengan generasi baterai jangka panjang, fast charging, sewa baterai dan dominan harga yang dijual kembali. Dibantu next, Pak. Yang selanjutnya itu adalah coupling tastis atau mengkaitkan dengan ekosistem lain. Coupling tastis menghubungkan dengan sistem layanan dan ekosistem eksternal. Contohnya itu adalah integrasi EV dengan smart grid. Terus charging ekosistem yang selanjutnya adalah mobility as service. Regulation statis adalah teori manajemen yang berkaitan dengan disruptive innovation, ada pengaturan di fase awal, terus pergeseran nilai ke yang mainstream, terus adalah adanya pergantian teknologi yang ke incumbent tersebut. Kaitannya dengan bisnis model innovation tersendiri itu adalah adanya value profession, terus review model, risk charging atau customer relationship. Apa sih rekonsentrasi itu merupakan strategi kunci yang digunakan produsen EV untuk mengatasi keterbatasan teknologi disruptif melalui penyusunan ulang. Value proposition ini adalah model bisnis dengan menerapkan convesting, edge charging atau coupling testing yang bertahap. Produser EV mampu menurunkan resistensi pasar, menciptakan peluang nilai baru, terus membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Strategi ini menegaskan bahwa keberhasilan inovasi disruptif lebih ditentukan oleh inovasi model bisnis dibandingkan dengan keunggulan teknologi semata. Next, Bapak. Selanjutnya mungkin akan dibantu jelaskan dengan Mas Farhan, Bapak. Baik, saya akan menjelaskan temuan penting yang ada di artikel tersebut ya. Jadi ada 4 poin penting. Yang pertama adalah keberhasilan adopsi teknologi disruptif sangat ditentukan oleh kombinasi strategi rekonfigurasi value proposition. Dan poin kedua itu adalah compensating plus enhancing tactic adalah taktik yang paling efektif. Jadi compensating ini membangun trust dan legitimasi, mengurangi risiko harga, jarak tempuh keandalan, dan enhancing sendiri itu adalah menciptakan value and differentiation, fleksibilitas, digitalisasi, dan keberlanjutan. EV atau electric vehicle dipersepsikan sebagai solusi mobilitas unggul, bukan produk kompromi. Poin ketiga itu adalah compensating saja tidak cukup. Jadi hanya membuat produk yang cukup baik itu tidak cukup ya. Jadi electric vehicle tetap dibandingkan langsung dengan mobil konvensional. Untuk poin keempat adalah coping tactics. Jadi coping tactics ini membuka nilai lintas industri dari energi solar smart home, dan coping tactics ini adalah taktik yang memiliki potensial jangka panjang jadi belum dominan dalam keputusan pembelian saat ini. Di samping ini ada diagram atau figur. Di sini ada figur 4 yang menunjukkan bahwa eh compensating taktik ditambah dengan enhancing taktik itu akan memiliki volume penjualan yang lebih tinggi daripada jika kita hanya fokus kepada compensating taktik saja. Oke, selanjutnya ada kesimpulan dan implikasi manajerial akan dijelaskan oleh Hadi Pratama. Izin kesimpulan dan implikasi manajerial. Kesimpulan yang pertama adalah keberhasilan teknologi disruptif tidak ditentukan oleh kecanggihan teknologi semata,
Yang kedua adalah value proposition yang tepat lebih cepat mengubah persepsi pasar dibanding peningkatan teknologi murni. Yang ketiga adalah disruptif, terjadi ketika teknologi dipahami nilainya oleh pelanggan, dirasa aman, relevan dengan kebutuhan modern. Dan terakhir adalah inovasi value proposition dan model bisnis sama pentingnya dengan inovasi teknologi. Sementara untuk implikasi manajerial, yang pertama jangan hanya fokus pada R&D teknologi, tetapi juga pada desain nilai pelanggan. Yang kedua adalah gunakan composting taktik untuk membangun kepercayaan, menurunkan persepsi resiko. Selanjutnya adalah gunakan enhancing taktik untuk diferensiasi produk, mendorong adopsi pasar massal, dan terakhir adalah terapkan kopling taktik secara selektif sebagai investasi jangka panjang dan strategi membangun ekosistem. Sudah ini? Ada yang mau tanya? Boleh? Sudah Pak, mungkin ada yang ingin bertanya dari teman-teman sekalian. Izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Ya. Oke, jadi tadi kan sudah dijelaskan ada 3 taktik ya yang digunakan. Nah, saya pengen tahu kalau misal taktik atau framework ini digunakan di industri-industri lain seperti industri fintech, industri health tech seperti Halodoc, ataupun industri food tech seperti GoFood, Shopee Food, itu seperti apa ya, Mas? Terus kenapa harus menggunakan taktik itu? Gitu, terima kasih. Izin Mbak Cynthia, mungkin saya izin jawab nanti Ya, kalau ada silakan. yang kurang nanti Ya, silakan bisa respon. dibantu sama teman-teman yang lain atau sama Pak Anjar sendiri. Misalnya kalau produk ini tuh kita pakai taktik yang sama untuk kita terapkan di perubahan kayak yang di Halodoc, kayak yang di eh, apa namanya Gojek dan lain halnya gitu. Menurut saya ini tuh bisa diterapkan karena ini tuh bukan pergantian teknologi, ini hanya dikembangkan yang dimana dia menjamin untuk mutu yang jauh lebih baik gitu Kak. Jadi kalau semisalnya di Halodoc kita hanya berkomunikasinya hanya lewat chat gitu. Nah mungkin kalau seandainya kita buat produk baru yang mirip dengan Halodoc mungkin bisa langsung teleponan atau mungkin dokternya juga bisa ke rumah dan lain halnya gitu. Karena mungkin kalau yang sebelumnya ada kekurangan yang dimana dengan adanya produk baru itu bisa ditutupin gitu atau bisa ditimbalin di atasnya gitu kan. Jadi inovasi yang terbarunya itu bisa menguntungkan dia dari pihak perusahaan itu bisa dipakai secara terus-menerus dan dari pihak konsumen itu juga ngerasa aman ke depannya gitu karena nanti kalau seandainya di pihak perusahaan tidak menjamin kelayakannya bagi konsumen, nanti konsumennya bakalan lari atau lepas kepada yang lain. Gitu. Begitupun dengan kayak Shopee Food dan lain halnya. Contohnya kalau kita ngambil di bagian Shopee Food, Grab, terus Gojek gitu. Itu menurut saya juga bisa diterapkan gitu. Ditambah lagi dengan mode yang saat ini UMKM juga sudah bisa lakukan penjualan di situ. Terus nanti ketika dikembangkan lagi dengan kayak keamanannya, penjualannya dan lain halnya menurut saya itu bisa sih kalau kita ngangkat di tempat-tempat lain atau di kayak perusahaan lain gitu kan. Mungkin teman-teman lain yang akan nambahkan. Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bahri. Ya, oke kita kita simpulkan dulu ya. Oke, sebentar saya ambil ininya dulu. Nih, saudara, guru asar ya.